Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang sistem informasi bisnis sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan kami bawakan yaitu pengertian sistem informasi dalam bisnis, yang kedua pengertian pengambilan keputusan, yang ketiga konsep dasar dan pengambilan keputusan, dan yang keempat proses pengambilan keputusan dalam administrasi. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan teman kelompok saya untuk membahas pokok pembahasan tersebut. Pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi dalam bisnis merupakan faktor yang dapat meningkatkan daya saing organisasi bisnis dalam menyediakan informasi yang lebih baik untuk pengambilan keputusan bisnis. Pokok pembahasan yang kedua yaitu pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah upaya seseorang mengambil pilihan yang dianggap tepat, efektif, dan efisien. Saat mengambil keputusan, ada beberapa pertimbangan sasaran, diantaranya adalah memecahkan masalah. Yang ketiga, definisi sederhana mengenai keputusan adalah suatu tindakan memilih di mana pimpinan menentukan suatu kesimpulan tentang apa yang harus atau tidak harus dilakukan dalam suatu situasi tertentu. Keputusan dapat dikelompokkan menjadi 4 macam, yakni keputusan teknis, keputusan operatif, keputusan eksekutif, dan keputusan manajerial. Yang pertama, keputusan teknis merupakan keputusan yang biasa dilakukan dalam manajemen tingkat bawah seperti para pengawas, mandor, atau supervisi yang ruang lingkup dan ruang geraknya relatif terbatas. Terutama dimaksudkan sebagai keputusan taktis dan teknis dalam menghadapi masalah rutin, dinamis, dan teknis dalam organisasi. Misal, keputusan teknis produksi, pemasaran, dan lain sebagainya. B. Keputusan operatif. Dalam praktek keputusan ini banyak berhubungan dengan keputusan yang biasa dilakukan oleh manajer, pelaksana, hingga ia dapat memimpin pengelolaan organisasi. Lanjut, C. Keputusan eksekutif. Keputusan eksekutif merupakan keputusan yang dilakukan oleh seorang pimpinan pelaksana yang sekaligus menjadi pencetus gagasan, walaupun merupakan keputusan yang berisi pedoman pelaksanaan keputusan. Materi keputusan ini lebih bersifat strategis serta dapat berupa seperangkat keputusan untuk mengadakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan terhadap waktu yang tersedia untuk mencapai sasaran, misal keputusan tentang target penjualan produk baru yang masuk pasar. D. Keputusan manajerial. Keputusan ini dilakukan oleh seorang manajer tertinggi, top manajemen, dan biasanya hanya bersifat garis besar, tidak spesifik, tetapi lebih mendasar, terpadu, dan komprehensif, sesuai dengan arah kebijakan organisasi. Baik, yang keempat, proses pengambilan keputusan dalam administrasi. Nah, dalam pengambilan keputusan ini ada beberapa tokoh mengemukakan, yaitu pertama Herbert Silmon mengemukakan bahwa 3 tingkatan utama dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, kegiatan inteligensia, yang kedua kegiatan atau mempolakan, dan ketiga kegiatan pemilihan. Kegiatan inteligensia terdiri dari penyelidikan keadaan lingkungan untuk menyiapkan keputusan. Kegiatan merancang atau mempolakan artinya mendapatkan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan arah tindakan yang akan diambil. Selanjutnya, kegiatan pemilihan. Nah, kegiatan pemilihan ini artinya pemilihan yang tepat yang harus diambil setelah diseleksi di antara beberapa alternatif arah tindakan yang ada. Selanjutnya, ada dari Toko W.H. Newman mengemukakan bahwa pengambilan keputusan menyangkut 4 tahap pokok, yaitu pertama,
menentukan diagnosis dari masalah yang sebenarnya. Yang kedua, pemikiran satu atau lebih pemecahan yang baik. Ketiga, proyeksi dan dibandingkan konsekuensi daripada alternatif itu. Yang keempat, beri penilaian perbedaan dari sejumlah konsekuensi tersebut dan pilihlah langkah tindakannya. Nah, adapun dari toko Sondang P. Siagian pada tahun 1976 mengemukakan bahwa proses pengambilan keputusan dapat dilakukan seperti pertama, perumusan masalah, kedua, pengumpulan data, ketiga, pengolahan data, keempat, penentuan alternatif pemecahan masalah, yang kelima, pemilihan alternatif pemecahan masalah terbaik atau putusan, yang keenam, pelaksanaan keputusan, dan yang ketujuh, evaluasi atau penilaian. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan pada materi kali ini, yaitu sistem informasi bisnis sebagai dasar pengambilan keputusan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.